yang bisa dipegang dari orang itu omongannya dan perjanjiannya itu tadi. Kalau sudah tidak bisa dipercaya perjanjiannya ngapain? Ini kenapa saya tidak cocok di dunia bisnis misalnya. Dan saya merasa sangat bodoh belum lama ini. Yud, ayo Yud, aja gaji buah kon Yud. Wah, gaji buah atuh-atuh. Ayo. Siap, Lek Amin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Gus Sabrang yang sangat saya hormati dan saya muliakan, yang sekarang sudah mancik tua, sudah berapa? 46 years. Jadi ada spesial yang pernah saya kutip dari beliaunya Mas Sabrang ini. When I was born, I don't control it. And when I died, I don't control it. But the life now, I own it. You understand? Ten ngono wis ya. Ketika aku lahir, aku ndak bisa kontrol. Ketika aku nanti mati, aku nggak bisa kontrol itu. Tapi hidupku saat ini adalah milikku. Itu quote-nya Mas Sabrang. Tepuk tangan buat Mas Sabrang, insyaallah. Ngarang ngawur ae. Oh. Dan satu lagi, apa iku? Lha tamu gak angel ta ngene iki ku. Angel ngene iki, jajan RT-mu gak norene 5 menit kon ceramane gak kepoyo wonge. Ya gak ngenangen sik ta ngene iki yoan. Ya jejer Gus Sabrang gak ngeplek ayoan. Ini ya sungkan arek-arek gak intelektualis blas ini. Makanya quote itu tadi menjadi mukadimah saya. Ya cek gak ketok goblok nemen ngono lho. Tadi udah dikatakan beliaunya ini entah kebetulan atau bagaimana dilahirkan dari biologisnya Mbah Nun. Tapi satu penting yang saya ambil dari beliaunya ini, kalau bahasa dalilnya itu laisal fata may yaqulu hadza abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Bukan dikatakan kita seorang pemuda yang bisa memegang masa depannya, itu yang berkata kilo bapakku. Yo bapakku. Muhammad MH Ainun Najib, bukan. Tidak itu. Kilo bapakku kiai, santrine ewonan. Kilo bapakku presiden, tidak. Tapi saya melihat perjalanannya beliau Gus Mas Sabrang ini luar biasa. Loh, ini contoh realitas. Oke. Bahwasanya apa? Beliau berani berbeda dan sering berseberangan dengan apa? Pendapat-pendapat dari bapak langsung beliau Mbah Nun. Sampeyan nggih gelek tukaran Mbah Nun. Ya tapi ya dalam apa ini pemikiran yang logis dan juga intelektualis dan idealis. Ya nek gak kon iki nambek bapakmu ngono pisu-pisuan royokan rokok niku. Ini ndak beliau untuk kemajuan. No, mikirno sing dipikirno bangsa. Oh, nek sing mbok pikirno pentol ngono. Beda bos, beda ngono. Jadi nanti saya juga minta untuk Mas Gus Sabrang, apa makna yang terpenting dalam kehidupan jenengan yang tadi apa itu dilahirkan ke dunia ini secara kebetulan. Tapi sebelum itu ini ada kado spesial juga buat beliaunya Mas Gus Sabrang. Untuk teman-teman juga yang di sini kita lantunkan apa itu sekedar kalimat untuk beliaunya. Mudah-mudahan
di usia yang tidak matang, keliru rek, yang tidak muda lagi dan sudah tidak mentah lagi. Tidak tua. Ya, kalau tuanya sudah, ini ya, tuanya sudah. Mari kita berikan doa yang tulus, ikhlas dari hati kita semuanya. Beliau ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wabil khusus buat bangsa Indonesia. Senajan yo angel jarane Gus Abrang iki mang, tapi saya yakin dari benih-benih yang ditandur ditanam Mbah Nun dilanjutkan oleh beliau Gus Abrang ini nanti juga akan cukul daripada yang sudah ditanam ini adalah buah-buah yang nanti akan memberikan rasa manis untuk Indonesia. Aminoh. Aminoh. Allahumma amin. Yang tentunya selalu dalam iringan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta nadanya Jimat Wali. Mari ngeslot koyo. Gua plek ile amin iku. Iya ya apa ngeslot. Mas aku ya ro. Iku saya tunggal info chip Mas. Sak B. Oh, sampean kok ro Agus? Ya ro, aku dhewe yang nginstal kok ya. Ya gawe roroan to. Nada. Ya nek awakmu kecanduan ledeh kon, katut kabeh sapi sawah sak anune barang. Ya pentol sak rombong-rombonge kenyut kena iku. Coba saya minta nadanya, Mas. Tes suara ya. Selamat hari milad yang ke-46 Gus Abrang. Semoga Tuhan beri keberkahan. Amin. Selalu bermanfaat bagi kita semua. Selamat ulang tahun Mas Abrang yang ke-46. Semoga selalu memberikan ketentraman. Tumpenge nang diketok pucuke. Sapa sing bertugas kene nang dijopok gladine. Berdiri. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumi ladik mabruk. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo langsung dicicipi boleh Mas Abrang. Salaman sih. Ada harapan-harapannya Mas Abrang. Nggih, monggo.
Harapannya di ulang tahun yang ke-46 ini. Kagem bolo-bolo. Matur nuwun atas usaha dulur-dulur gawe acara ngene iki sing aku ya Allah isine setengah mati. Ora ono lilin karo apa sene kue gambar Winnie the Pooh sisan men sisan leisin. Saya kalau boleh minta di apa namanya ulang tahun saya berharap semoga tidak ada semoga kita bisa segera mengatasi masalah dan tidak ada lagi orang lapar di Indonesia. Seandainya aku wali kelakon kabeh. Tapi seperti biasa doa saya jarang dikabulkan karena nek ndonga ya abot-abot. Tapi kalau boleh ndonga kasih kesempatan sama Tuhan, semoga Indonesia bisa memakmurkan semua rakyatnya, mencapai cita-cita yang dulu dideklarasikan ketika dibuatnya. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga ana sing ngelih, muga-muga tambah pinter, muga-muga disayangi Gusti Allah terus-menerus. Amin ya rabbal alamin. Pun, ngoten mon. Mas Yudi tepuk tangan dulu ya. Ya, tepuk tangan buat Mas Sabrang. Subhanallah. Ini ada kado dari Cak Dil buat Mas Sabrang itu di depan. Monggo, Ada kado. Cak Dil apa? Monggo, Cak Dil. Sorry, monggo. Nah, ini spesial. Monggo Mas Sabrang. Dan Cak Dil, monggo. Mesti yo. Jadi ini kado spesial buku tentang bapaknya Sabrang. Yang belum tahu dia, karena nggak ikut terlibat membuat buku ini. Jadi dipersembahkan oleh tim yang nekat dari buku ini, dan kita minta Mas Sabrang untuk tanda tangan 5 buku itu, 2 buku untuk beliau, yang 3 nanti dibagi untuk rumah Kadipiro, sama untuk di sini. Yang 1 lagi mungkin bisa saja Bapak Padang Bulan menawarkan kepada jamaah yang berminat untuk menghubungi khusus Padang Saya Bulan. juga minat saya. Nah, nanti rembukan dengan Pak Polo ya. Iya, monggo, Abang, tanda tangan. Monggo. Ini saya bersampaikan sama Abah, salah satu pendukung terbitnya buku ini juga Mas Prayogi dari Partai X untuk menyerahkan pada Sabrang. Ya. Ini untuk membangun kilang minyak ya. Dan kita mau membuat Indonesia Timur menjadi makmur semua. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk ini. Iya, tepuk tangan buat Mas Abang, Sabrang. sorry, Subhanallah. silakan salaman untuk penyerahan buku ini. Iya, terima. Ya. Nah, Ya, tepuk tangan yang meriah, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga-moga tambah barokah. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau di hari ulang tahunnya Mas Sabrang beliau juga menyanyikan lagu
Sandaran Hati. Bersama Jimat Wali. Monggo Ustadz Sabrang. Rasa alasan ulang tahun nek odong nyanyi. Oh kayane di kono ulang tahun telek. Yo, mulai kapan wae aku oke. Yakinkah berdiri di hampa tanpa tepi? Bolehkah terkubur dalam emosi tanpa bisa bersembunyi? Aku dan nafasku merindukanmu. Ya, tepuk tangan yang meriah buat beliaunya. Dan semoga tidak kapok ya ditodong sama arek-arek. Le amin, tanggung jawab le amin. Ya mungkin bagaimana dilanjutkannya? Sampean ngomong sik ngono lho. Sampaikan kegusanmu itu, sampaikan kegusanmu. Ngomong apa kamu? Ya lah ketimbang kepoyo ambek Iya, apa mau. Iya. Monggo wis. Oke, terima Cek kasih. suwi-suwi. Ya, saya enggak ngomong apa-apa. Tapi apa-apa ya memang perlu diomongkan ya. Jadi satu apa yang nanti kita bisa resapi dan kita ambil hikmahnya dari pertemuan ini, di antara salah satunya adalah kalau saya secara pribadi berargumen, saya memandang beliaunya Mas Gus Sabrang ini luar biasa, yang dimana beliau ini mungkin secara biologis itu adalah putra daripada Mbah Nun. Tapi tahu tidak kita semuanya bahwasanya beliau ini juga berdikari, berdiri di kaki sendiri dengan segala apa itu ya pengetahuan, intelektualitas dan juga kiprahnya beliau. Dulu pada waktu beliau ini Gus Sabrang itu membuat album Leto, itu enggak ada yang tahu kalau beliaunya ini adalah putra dari Mbah Nun. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Jadi Mas Sabrang ini adalah apa? Mencitak itu apa? Mencitak itu? Bataku. Mencitak jalannya sendiri. Ini luar biasa. Ini harus kita, ini tiru kita itu. Mohon maaf, tadi yang sudah saya sampaikan, laisal fata mayakulu hadza bi walakinal fata mayakulu anada. Ra peduli kowe iki anake sapa, najan kowe iki anake wong tukang becak, tapi kalau jalan yang kamu pilih adalah jalan kebenaran dan juga jalan kemanfaatan, lanjutkan. Lanjutkan, horas. Takbir. Maka apa? Nyun sewu, kalau nek biasane anu napa niku di briefing yang niku, ora peduli kowe iki anake sapa, tapi kalau sampean ini berjalan dalam kebenaran dan juga kemanfaatan, berdiri di kaki sendiri, apa kontribusimu untuk bangsa ini, untuk dirimu dan juga masyarakat sekitarmu, itulah yang jadi pemuda-pemuda yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ngono sampean. Iya le amin wis ngono tok wis. Sampean iku lho, biasa disampaikan Mas Sabrang sampean ulangi maneh. Endi? Iku mau. Sing ndi? Nas iku mau. Iya aku lah ya sih.
Apa yang terbaik itu kita ambil, ya amin. Pada siapapun, wong lek Sabrang niki ngoten kok ngiyan. Senajan kucing sing ngomong, ya dadi ilmu nggih sampean. Iya, oke. Iki kan Oke. tetep padang bulan jamaah iki pengen takon ta. Pengen takon gak kira-kira? Ya, buka kesempatan tanya ya. Silakan ke kanan sama ke kiri, saya kasih kesempatan 4 orang dulu lah. Ayo langsung mengarep sebelah kanan, silakan. Ayo. Kanan, 2. Kiri, 2, monggo. Iki takon apa jeng mulai ku? Oh, nih jeding. Yes, 2 dulu ya berarti ya. Oke, kanan dulu ya. Silakan. Takon dah. Munggah. Tak kira nih jeding temenan kan takon kan. Munggah. Cek. Oke. Matur suwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hamdan dari Bungur Meteng. Jadi gini Mas Abrang, saya sudah menikah dan akibat dari pernikahan tersebut adalah saya punya istri. Yang mau saya tanyakan ke panjenengan, sepengalaman panjenengan sebagai anaknya Mbah Nun, bagaimana pola didik dan pola ajar Mbah Nun ketika panjenengan dulu masih kecil, yang itu masih tertanam hingga saat ini, sehingga bisa membentuk karakter panjenengan yang hebat seperti sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta tolong ke Mas Abrang supaya berkenan dan bersedia untuk menerima kado dari saya dan istri saya, Mas. Oke, gitu aja. Oke, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Dek, budaya yang baik itu dicontoh dan dia. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari Mojowarno, Jombang. Ini yang mau saya tanyakan tentang yang ketatanegaraan tadi nggih. Ngapunten kalau bahasa saya kurang intelektual, kula mboten kuliah. Dadosé kula tangletaken niku mau kan masalah sistem. Sistemnya misal membuat MPR lagi lah, kira-kira ngoten. Tah pripun ngoten nggih. Lah niku menawi mangke sampun dados niku menurut kula nggih niku wonten ada potensi niku orang-orangnya mangke nggih balik malih ngoten niku malih nek masalah sisteme mawon. Lah niki kula niku nate nggih sekedar baca-baca niku madosi masalah pemerintahan sepemahaman kula mawon dugi Kanjeng Nabi niku kula padosi sejarah ini kula dugi napa masalah niku mulai rusak, mulai perang-perang niku. Lah niku ketemune niku mboten masalah niki sistem dadose kesadaran spiritual ten lingkungan niku wau pun jauh dugi Nabi Rasulullah niku. Dadose orang-orang ini niku fokusnya ten sistem tapi kesadaran manusianya mboten dibentuk ngoten. Lah niki sing dados niku kula nate baca artikel niku kan tiang intelektual niku kan menurut kula nggih sing kuliah niku sampai pun dados niku sekitar 10 sampai 12% ten Indonesia. Lah niki sing sisane 90% niki kan mboten paham napa-napa misale ngoten kados kula ngeten niki kan. Lah niku
menurut kula niku mending yang 90% niki dinaikkan dados sing paham negara niku misalnya 58% kan lebih di atas separuh ngoten menawi niku lah sing dipadosi niki wau ngajak sing dereng-dereng niku wau kersane saged tumuten niki wau pemahaman ketatanegaraan niku wau. Lah masalahe sing dadosaken ngoten niku tiyang menurut kula niku kula nate kepireng Mbah Nun niku sing penting tiyangin niku niki wau sing kesadaran spirituale dibentuk niku wau kersane disebaraken sak kata-kata niku. Lah kados kula niki ngapunten nembe temu ngapunten agak panjang nggih. Nembe dateng ten Makiyahan niku lebaran niki nembe Semerap nek ten Jombang tibake wonten padahal kula tiyang Jombang. Nembe lebaran sakwingi. Lah kula niku semerape ndugi Mas Abrang pas podcast Deddy Kobuser niku sing mempertanyakan Tuhan niku kula pun mulai mikir niku terus mulai sondok ateis nggih. Tapi kula padosi malih kula napa namine kula maraton ceramahe Mbah Nun niku pun lumayan kata terus nemu puzzle-puzzle niku wau terus oh nggih niki maksudnya masalah niku ten niki wau, ten rakyat niku di kesadaran niku diperbanyak ngoten lho. Kersane menawi sistemnya pun siap nggih rakyate nggih pun siap ngoten. Maksud kula ngoten. Lah niki sing dados kula solusi nggih. Maksud kula cuma masukan niku kula kan nembe mantun lebaran niku terus mriki terus gang sak bulan malih mriki malih terus wonten sing penasaran kula niku pun kejawab ten mriki nika terus kula ndamel buku niku tapi tasik terkirim dereng diterima ngoten. Kula ndamel buku niku intine ngajak lari-lari STM niku sadar, intine ngoten. Nggih masalah novel tapi sing mengajak kesadaran ngoten. Ceritane nggih macem-macem. Maksude Sik tarek grogi. Maksude niku nggih kula mboten ate ten ngajeng. Maksude nggih kula sing Mas Abrang Sanjang niku sing dituntun bapak niku lho. Niku mboten niki. Kula mahamine niku generasi penerusé tasih enten kados sing ngeten kula ngeten niki. Ngen kan wonten malih dadose mboten usah kuwatir ngoten niku. Pun Ngene iki lho Mas Yogi, arek-arek iki lho kuliah ngene iki ya. Ya, heeh. Tepuk tangan dulu rek. Iku berarti wis gawe buku ya? Kirim ning sapa? Oh, ning Bentang Pustaka wis gawe buku jadi. Nah, 3 kali datang Padang Bulan ya. Baru 3 kali iki sing puluhan tahun iku mau di. Buku pun direk. Ayo, iki 3 kali. Iki sakjane tamparan juga buat kita ya. Tapi tepuk tangan dulu ya. Tidak bisa menyuarakan tapi bisa menulis. Nah, ini kan menarik 3 kali datang. Ya. Kapan-kapan di-share atau dibagikan ning web ya, di PDF kan atau gimana, atau sampai nanti kontak-kontakan sama Mas Yogi kan bisa. Ya. Selanjutnya sisi kiri Mas Yogi bantu nyatet ya. Monggo diperkenalkan nama dulu, terus bukunya sudah berapa. Halo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahid. Jadi saya ada pertanyaan perihal tadi Mas Abrang sedikit menyinggung tentang dalam suatu komunitas atau perkumpulan nggak mungkin baik semua, nggak mungkin buruk semua. Tapi juga ada yang baik tapi tidak berdaya. Nah, baik yang tidak berdaya ini saya mau tanya bahwasanya mungkin sedang di posisi itu yang mana kita itu menjadi otoritas tertinggi dalam perkumpulan itu. Perkumpulan bisa banyak, bisa keluarga, RT RW sampai negara yang paling tertinggi.
Cuman dalam lingkup ini kita sebagai otoritas tertinggi dan kita juga berhak mengambil keputusan. Cuman tadi juga sempat disinggung sama Mas Abrang perihal perbedaan realitas. Ketika realitas yang kita punya itu tadi nggak sama, kita juga mau nemu konklusinya, solusinya itu juga sulit. Sedangkan posisi kita ini secara rules tadi kalau misal nggak ketemu realitas kan bersandarnya ke hukum lah. Kita secara hukum sih itu di otoritas tertinggi ini kita benar, cuman di bawah otoritas tertinggi itu saling bantu membantu untuk mempersepsikan bahwasanya realitas yang saya bawa itu salah lah. Kita mau mengambil keputusan itu juga bingung dan sempat di suatu titik kita itu jadi meragukan bahwasanya ini kita ini benar nggak ya, yang harus diperbaiki itu saya sebagai otoritas tertinggi atau yang lainnya yang di bawah otoritas saya gitu. Jadi kayak ya bingung gitu loh. Jadi mungkin di posisi ini Mas Abrang bisa memberikan solusi perihal hal itu. Jadi kayak apa? Jadi maksudnya sampean ini gampangnya ketua ngono ya? Ya. Nah, sampean gurung dibekali problem solving, gurung dibekali pengenalan leadership. Jadi bingung kan ngono maksudnya ya? Bukan seperti itu. Oh, bukan. Terus. Makanya saya tadi sempat menyinggung hukum. Karena kita problem solving yang mau kita tawarkan itu sudah bersandar pada yang terakhir itu. Cuman yang mau diterapkan ibarat rakyatnya lah. Itu saling bau membau untuk membantah realitas ini. Jadi kita mau menerapkan itu bingung, sedangkan yang menjadi taruhannya itu keutuhan dan keharmonisan. Perkumpulan apapun pasti kan bersatu dasarnya kan. Kalau nggak bersatu kan bukan perkumpulan. Ya. Persatuan. Iya. Iya Pak. Makanya kita mau mengambil solusi itu juga bingung. Kita mau memaksakan menerapkan itu nanti yang jadi ancamannya ini keutuhan dan keharmonisannya. Jadi saya juga bimbang. Jadi masalah yang saya alami itu skalanya lebih kecil tapi hampir 11-12 lah sama yang Mas Abrang pusingkan. Wah, mengklaim. Ya cukup. Oke, Terima kasih. paham, bisa Assalamualaikum dipahami. warahmatullahi wabarakatuh. Ketua rek, wis tepuk tangan sila. Berarti arek Maya iki ana sing dadi ketua. Apa partai apa? Oh, asem. Sebelah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Maududi dari Sumeneb, Madura. Saya mondok di Sarang, kebetulan kesini main ke alumni yang ada di Sarang. Dari tadi pembicaraan itu mengenai wakil rakyat. Yang namanya wakil itu kan bukan orang itu sendiri. Contoh wakil presiden berarti kan bukan presiden. Wakil Cak Nun berarti bukan Cak Nun. Ya, yang namanya wakil rakyat berarti bukan saya yang ngomong. Bukan, ya gitulah. Ya kita berterima kasih lah. Semuanya harus berterima kasih terhadap wakil-wakil rakyat yang telah benar-benar mewakili rakyat sepenuhnya. Rakyat pengen rumah bagus sudah diwakili, pengen mobil mewah sudah diwakili, pengen berjalan ke luar negeri semuanya sudah diwakili. Jadi rakyatnya gak boleh protes, sudah diwakilkan. Langsung ke pertanyaan, saya menemukan suatu hadis begini, kok di zaman akhir akan muncul kerusakan yang besar. Itu umat Islam kita semua harus
mengambil sikap sepasif-pasifnya. Karena apa? Sejak kemarin orang selalu mengasah diri untuk apa? Tampil berekspresi di media, di publik. Akhirnya persoalan baru datang. Publik itu terlalu gaduh dengan ekspresi-ekspresi netizen. Siapapun yang susah tampil di panggung formal, maka akan berlari melampiaskan diri di panggung sosial. Gitu. Gimana tanggapan dengan keadaan seperti ini dengan hadisnya Kanjeng Nabi tersebut? Bahwa di akhir zaman itu untuk menghadapi kerusakan, itu kita harus mengambil sikap sepasif-pasifnya. Dan hingga sekarang banyak akhirnya pembicaraan yang merusak ketenangan sesama. Mungkin cukup seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama saya akan merespon gimana pendidikan Bapak. Bu, ketika kecil itu saya punya kesempatan ketemu Bapak setahun sekali. Jadi yang beliau tanam kepada saya utamanya bukanlah ilmu, tapi keingintahuan. Jadi beliau itu selalu memberi saya informasi atau memberi saya ruang keingintahuan satu tingkat di atas yang saya omongkan. Misalnya saya ngomong yang sering pernah diceritain Simbah itu, kok cacing ki ampuh yo, badannya lembut tapi bisa menembus tanah yang keras, ya, misalnya gitu. Terus Simbah cuman oh yo luar biasa memang yo, sing gawe sapa yo kok iso ampuh. Gitu aja. Dan tidak kemudian ngomong itu yang buat Tuhan, jadi kamu harus hormat sama Tuhan, kayak gitu. Jadi bukan perintah tapi keingintahuan. Keingintahuan terus menerus itu disertai dengan buku yang beliau kirim. Karena beliau nggak bisa nemeni terus, berarti buku yang dikirim yang itu kemudian menyiksa ibu saya. Karena ya kemudian pengen tahu, saya baca buku, bacanya wis koyo wong edan zaman biyen. Sampai ibu saya tidak bisa mampu karena tidak mampu membelikan buku, terus akhirnya membayar penjaga toko buku agar tidak mengusir saya kalau saya baca buku di toko buku gitu. Itu ceritanya gitu. Memang ketika SD saya setiap hari Rabu saya boleh ke toko buku baca tanpa diusir, itu dikasih tips sama ibu saya penjaganya, ya, karena nggak mampu beli buku waktu itu. Ya, artinya keingintahuan disertai dengan sumber yang terpercaya. Sekarang udah ada ChatGPT, udah ada AI yang sangat banyak, itu bisa jadi sumber yang cepat untuk menggaruk keingintahuan. Yang perlu dibangun di anak sekarang adalah keingintahuan. Kemampuan lebih penting zaman sekarang adalah kemampuan bertanya daripada kemampuan menjawab. Karena sekolah itu ngajari kita untuk menjawab. Pertanyaan diberikan oleh kurikulum sama guru. Sekarang ada mesin AI yang pinter jawab. Terus apa gunanya menungso? Nek jawab karo jawab pinter-pinteran AI kok. Artinya manusia kemudian tugasnya adalah punya pertanyaan terhadap masalah, dia menggunakan jawabannya untuk memecahkan masalah. Nah, taruh AI di tengah, teknologi itu. Nah dulu saya ditaruh Simbah itu buku di tengah. Artinya keingintahuan, dikasih buku, terus kemudian untuk menjawab keingintahuan itu. Walaupun saat itu karena tidak langsung sambungan, muncullah kemudian ide-ide, maksudnya gini, bukunya yang dikasih Simbah itu cukup beragam. Saya sudah baca Mahabharata, Bhagavad Gita dan seterusnya, Jawa kuno itu dari SD sudah baca, literatur Islam, primbon batal jemur ada makna, bareng aku yang moco ketika SD dan segala macam, sehingga saya mencoba menghubungkan, mencari jawaban dari situ. Tapi Simbah selalu ngomong bahwa semua jawaban itu relatif. Karena seperti kalau saya pernah ngobrol, menyucikan otak. Kan pertanyaan yang jujur itu karunia Tuhan. Dan itu kegiatan suci. Karena itu mengangkat derajatmu dari tidak tahu menjadi tahu. Kecuali kalau nanyanya ngetes ya.
Kalau nanyanya cuman, "Yo, di mana nih orangnya?" Ngono-ngono barang dan seterusnya, itu kan pertanyaan ngetes, bukan pertanyaan suci. Pertanyaan suci memang kamu tidak tahu menjadi tahu. Itu kegiatan yang memang meningkatkan makom dalam tanda petik kita. Itu mensucikan, itu kalau belajar dari Islam itu kan seperti berwudu. Jadi karena sumbernya belum tidak langsung dari langit, berarti kita harus mengumpulkan air dari banyak sumber. Artinya banyak buku, banyak HI, banyak tempat itu kita kumpulkan sehingga nanti akan muncul ilmu yang suci tersebut untuk menjawab pertanyaan yang suci. Jadi kalau kita menjaga kegiatannya suci, insya Allah perjalanannya juga akan terjaga dengan suci, insya Allah seperti itu. Itu aja sih Simbah. Simbah sama sekali bukan guru yang ngajari. Simbah itu justru pengompor. Ngompori terus, kalau gini ngompori. Kalau saya merasa bodoh diangkat biar nggak ngerasa bodoh banget. Kalau saya ngerasa pinter dikaplok biar nggak ngerasa pinter banget. Dan walaupun kemudian tuanya menyesal. Karena kemudian saya jadi anak yang sering bantah orang tua. Yang ini aku harus Simbah sering banget beradu argumentasi. Anda bisa lihat kalau di YouTube itu kan saya debatnya, biasa saya debat sama Simbah kayak gitu, itu memang adu argumentasi. Karena Simbah melatih saya untuk punya independensi berpikir. Gitu, semoga menjawab pertanyaannya. Mungkin ini yang saya jawab bareng nanti ya. Membuat semua orang sadar dan pasif ini tadi ini berhubungan. Nggak mungkin Mas membuat semua orang sadar. Kita diciptakan berbeda. Semua punya fungsinya masing-masing. Kabeh di atas 50% kon belajar negara ya ora sah akeh-akeh. Kowe ning tanggamu sing dodolan bakso, mari kita berpikir konstitusi lak dibandem kowe karo. Iki urusan mangan iki kosek kan gitu. Bukan salah. Karena kita ini berkumpul bareng-bareng ini, kita saling mengisi kekurangan dan kelebihan, makanya penting yang namanya percaya. Kesehatan percaya karo dokter, hukum percaya pada ahli hukum, agama percaya karo kiai sing mumpuni ilmunya kan gitu. Karena kita tidak punya kemampuan untuk semua hal. Saya yakin di sini 100% semua percaya pada pembuat bajunya kok. Ada yang bikin baju sendiri? Beli semuanya. Tidak ada satupun yang mampu membuat jahit. Ya mungkin ada 1-2 yang mampu jahit sendiri tapi males ngelakoni, milih Shopee ini tadi. Tapi kan dia punya kepercayaan pada pembuat bajunya. Saya berkali-kali nanya, di sini ada, ya setiap hari makan beras di sini siapa? Semuanya toh. Di sini yang pernah nanam di sawah sampai jadi beras, digiling jadi beras onora. Berapa persen di sini? Mungkin nggak lebih dari 2%. Gimana kok kamu yakin bahwa yang kamu makan tidak diracun sama yang bikin, yang nanam gabahnya? Nah itu makanya kepercayaan sangat penting. Karena kita tidak bisa tahu semua hal. Kita cuma tahu ahli di bidang yang kita hadapi. Dan pasif itu hubungannya sama itu. Pasif itu apa sih? Nggak ngelakuin apa-apa. Nggak juga, nggak bisa seperti itu. Karena kamu nggak ngelakuin apa-apa, itu tetap lapar. Lapar itu pasti ngelakuin apa-apa nanti juga. Nek ana wong aku wis males sih, saya tidak penting sama dunia. Nek nguyuh tetap neng toilet. Nek ngelih tetap mangan. Artinya bedanya cuma gini kok, yang kamu lakukan tuh akarnya dari mana? Ada yang akarnya dari nafsu keinginan, ada akarnya dari fisik, dan ada akarnya sama yang dihadapkan sama Tuhan. Paham bedanya? Paham ya? Ono wing gini, ada orang mengejar ambisinya, dia melakukan sesuatu. Akarnya dari mana? Dari mimpi yang dia miliki. Bisa, boleh. Itu aktif. Pasif itu, kamu diem aja, pasti ada masalah di depanmu, kamu pecahkan masalah itu. Karena tidak boleh, dua informasi ini aja nggak boleh bertabrakan. Beliau tadi bilang khairunas anfahum linas. Gimana jenis pasif tapi tidak melanggar khairunas anfahum linas? Pasif seperti apa sih yang tetap bisa menjadi bermanfaat untuk orang banyak? Artinya pasifnya itu pada titik tidak mencari masalah, tapi tidak lari dari masalah. Ketika ada masalah di depan mata, kita pecahkan. Bukan aktif, pasif. Wong yang ngasih masalah Tuhan kok. Bukan kita mencari masalah. Kalau mimpi pengen jadi presiden, usaha, kemudian bayar segala macam, itu kan cari masalah juga. Tapi akar masalahnya dari ambisi dirinya, bukan dari yang disodorkan Tuhan. Itu bedanya pasif sama aktif tuh di situ.
Kalau aktif itu kamu cari masalah sendiri. Kalau pasif itu kamu diseret, dihadapkan pada sebuah masalah. Oke, tak depi masalahnya, karena sing ngongkon Gusti Allah. Aku ngedepi itu, saya pasif mencari masalah. Tapi saya siap menghadapi semua masalah. Itu bedanya. Bukan berarti pasif itu tidak melakukan apa-apa. Pasif itu melakukan, memecahkan masalah, tapi bukan cari masalah. Paham maksud saya dengan cari masalah itu tadi? Gitu ya, oke. Mungkin itu sudah terjawab. Sudah terjawab Mas ya. Wes, menurut saya jangan bermimpi membuat semua orang sadar. Belum tentu kesadaran yang kau miliki itu bagus untuk disebarkan ke semua orang. Saya juga gitu, belum paham, belum tentu yang saya pahami sebagai kesadaran atau ilmu itu baik untuk semua orang juga. Makanya konsep di Ma'iyah adalah sinau bareng, bukan ngajari ilmu. Kita sinau bersama, yang bermanfaat diambil, yang enggak dibuang. Kita punya garis batas yang namanya khairnas anfa'um linas. Asal kita bermanfaat untuk orang lain, insya Allah Gusti Allah ngejabai. Walaupun Anda cuma bersekat, ada pahalanya tuh. Walaupun manfaatnya cuma menyingkirkan batu dari jalan, wis manfaat itu. Wis whatever, enggak usah sungguh gede-gede, yang mampu di depan mata. Yang kamu mampu, cirinya sederhana. Kalau Anda mampu mendefinisikan masalahnya, artinya Anda dikasih tawaran untuk memecahkan masalah tersebut. Nek tidak bisa mendefinisikan masalahnya, rasa coba-coba. Enggak usah, malah ngerepoti. Itu tadi yang di sosial media, itu karena merasa dia tahu masalahnya. Padahal cuman FOMO, enggak tahu benar-benar situasinya, enggak tahu itunya, cuman pengen ikut terjun dalam keramaian yang bersama, cari-cari tahu cek kanan kiri, terus biar saya ikut ngomong kan gitu. Aktif bukan pasif. Wong dudu masalahmu sehari-hari juga kok. Ginilah, kalau mau jujur, enggak usah cari masalah, lihat dirimu, mesti ada masalah. Mesti. Wis nyun sewu ngomong, mesti. Perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan adikmu atau anakmu. Nek kowe memperlakukan adikmu karo anakmu atau anakmu itu kan pengennya sempurna. Tangi isuk sinau sing rajin. Nek ora tangi isuk dicebleki. Tangi salat sing rajin. Nek karo awakmu dhewe ngono ora? Ora ta? Pertanyaannya kowe sayang ora karo awakmu? Coba sedikit merenung sedikit. Cari dua hal dalam hidupmu, masing-masing aja enggak usah diomongin. Cari dua hal dalam hidupmu yang kalau kamu lakukan akan membuat hidupmu lebih baik. Rajin mandi pagi. Aku tak luwih sregep salat. Aku tak luwih penyabar. Whatever. Dua poin aja yang kalau kamu merasa kamu lakukan itu pasti membuat hidupmu lebih baik. Kui wae tok lakoni, wis. Yang susah itu bukan, sing susah iki dhewe pengen mengubah tapi enggak mau berubah iki lho. Iku masalah terbesar orang Indonesia. Yang saya buat termasuk saya kemungkinan saya berusaha menjaga diri dari bias itu. Kita tuh pengen mengubah tapi enggak mau berubah. Lihat mayoritas komen. Itu seharusnya. Gue tangi isuk durung iso ya kakek cangkem ya. Aku maksudnya. Aku udah lama nggak ngeliat matahari terbit sih. Ya, intinya gitu ya. Artinya, yuk masalah yang di depan mata dulu dibenerin. Kalau Tuhan percaya, pasti kamu dipahamkan masalah yang lebih besar. Jadi mending derajat dan masalah yang kita pecahkan itu disodorkan Tuhan. Karena dipercaya Tuhan, bukan kita mencari-cari. Seolah-olah kita mampu, padahal cuma nafsu kita. Kalau saya usulannya sih kayak gitu, menuripe ra repot tapi tetap selamat. Wis didepi masalah iki ya ngono lah. Oke, tak bleber engko, saya menahan diri. Oke. Yang tadi masnya tadi Yang otoritas tertinggi. Otoritas tertinggi, aku sih bingung jadi masalahnya. Piye to Mas? Gak paham. Perkumpulan sudah ada, oke. Perkumpulan sudah ada, tentukan realitasnya begini, kok semua enggak setuju. Bubar wae Mas perkumpulan. Enggak gini, maksudnya begini. Pernah denger enggak ini? Jangan pernah membuat janji ketika bahagia. Jangan pernah ngata-ngatain ketika lagi marah.
Karena keputusan atau konsep yang dikeluarkan ketika kita tidak normal, itu efek panjangnya pasti buruk. Nek pas lagi bahagia jadian saya janji hidup semati telek delokno telung bulan. Aku lagi bahagia aku kan janji ya janji cangkem itu enggak akan bisa dipenuhi karena pada kondisi tidak normal. Sehingga ADART undang-undang dan seterusnya itu dibuat ketika belum ada masalahnya. Kalau ketika ada masalahnya baru dibuat undang-undang, pasti yang buat bias. Karena dia terlibat dalam masalahnya. Berkumpul itu syaratnya harus punya gini. Iki Mas, misalnya gini. Ini panjangnya berapa senti? Kira-kira 20 senti. Kalau saya ngomong 30 senti siapa yang benar? Ada yang benar. Ambil garisan dan diukur. Oke ya. Artinya ada pihak ketiga yang namanya garisan, yang kamu setuju bahwa garisan itu benar, aku setuju bahwa garisan itu benar, kita wakilkan keputusannya itu di sini kemudian. Oke, masalah ini wis setuju, jok kemudian dek pas dingenake wegah. Iya, yo rasa terus ke. Loh, itu tidak gini maksudnya begini. Tidak akan ada standar pada hubungan itu. Pada kumpulan itu tidak akan ada standar. Yang ada adalah pertarungan tanpa henti, tergantung selera masing-masing. Udah. Bahkan pernikahan itu bukan kemudian selera. Pernikahan, kue pakai cara apa? Misalnya pernikahan, cara Islam. Pasti ada toh, cara adat. Itu kenapa pakai cara adat? Bukan hanya urusan pestanya, tapi kamu masuk pada sebuah garisan tertentu nih. Ya. Coro Islam, berarti kue melu garisan Islam. Kalau ada masalah, gimana menurut Islam? Kalau tidak mau pakai garisan Islam, jangan menikah pakai cara Islam. Sorry, ini rodok keras. Karena kita biasanya memutuskan menikah itu urusan estetik dan urusan budaya, bukan urusan fundamen sistem yang mau kita bangun, kan gitu ya. Paham maksudku ya? Kalau orang sudah tidak konsisten dengan sesuatu yang kita percaya bersama, tidak akan ada jalan keluar. Karena itu orang yang tidak punya akhlak. Benar orang nggak punya akhlak. Gimana? Kalau kita sudah declare, ngomong sesuatu, yang bisa dipegang dari orang itu omongannya dan perjanjiannya itu tadi. Kalau sudah tidak bisa dipercaya perjanjiannya ngapain? Ini kenapa saya tidak cocok di dunia bisnis misalnya. Dan saya merasa sangat bodoh belum lama ini. Saya cerita dikit nggak apa-apa ya. Saya merasa sangat bodoh. Gini, kalau ada orang mau mengumumkan, mau kerjasama dan seterusnya, diumumkan di berita, mau investasi dan seterusnya. Anda pernah dengarkan berita itu? Saya pikir itu seperti pernikahan. Nek kue wani ngomong, wani mengumumkan, wani tanda tangan, kita lakoni. Logikanya gitu, bener nggak? Ternyata enggak. Di dunia hukum permainannya bukan gitu. Permainannya adalah permainan resiko. Ketika tanda tangannya MOU, Memorandum of Understanding, artinya itu tidak bisa tidak legally binding, bahasa Indonesia gimana ya? Tidak bisa dituntut secara hukum, wong baru MOU kok. Tapi sudah bisa diumumin. Bagi saya itu nggak masuk akal. Nek kowe wani ngomong cangkemmu sing dicekel, nggak peduli urusan hukum. Paham maksud saya? Ternyata tidak seperti itu yang terjadi. MOU ya MOU, bar kuwi batal nggak masalah. Loh, nek kowe cangkemmu rawani, ngomong, ojo ngomong. Ternyata perilakunya tidak seperti itu di dunia bisnis, walaupun tipenya beda-beda ya. Orang Jepang, kalau orang Jepang itu nggak akan MOU kalau belum fix. MOU adalah statement mutlak secara akhlak, walaupun bukan secara hukum. Kalau secara hukum memang tidak bisa dituntut secara hukum. Paham maksud saya ya? Jadi gini tadi siapa sih ngomong, Mas Prayogi tadi ngomong, Mas Prayogi apa Mas ya lali aku. Tapi intinya gini, manusia, Mas Prayogi ya, manusia itu
itu nalurinya mengikuti naluri fisiknya nomor satu. Naluri fisiknya itu apa? Semua makhluk hidup di dunia itu pengen menang, pengen keadaan yang enak dengan cara semudah mungkin, energi sesedikit mungkin untuk mendapatkan hasil sebesar mungkin. Itu enggak cuma manusia, dari amuba kayak gitu nalurinya. Oke, terus kemudian kan kita mikir gini, kalau caranya semudah mungkin dapat enak sebanyak mungkin, ngopun tidak kerja, nyolong kan gampang. Paham ya logikanya? Sehingga, tapi gini logikanya, sorry saya agak loncat-loncat. Kalau semua nyolong, tapi gini, kalau semua nyolong, endingnya tidak ada yang produksi. Semua masyarakat akan mati, karena semua rebutan nyolong, kan gitu. Artinya bagus untuk diri, tapi buruk untuk society, kumpulan. Sehingga dibikin peraturan sama Tuhan, nggak boleh mencuri. Sampai masuk ke dasatitah, 10 perintah Tuhan itu loh. Nggak boleh mencuri. Kita sekarang sudah paham mencuri itu buruk, tapi mari kita bahas mekaniknya. Itu yang terjadi adalah dorongan manusia ditahan oleh peraturan komunal. Peraturan komunal itu ada yang namanya hukum, ada namanya pengawasan, tapi ada juga yang namanya kesadaran akhlak, ketakutan sama Tuhan. Itu apa sih gunanya? Untuk ngerem naluri badan ini loh. Orang yang sadar adalah orang yang bisa mengontrol nalurinya, agar semua perilakunya itu baik untuk dirinya dan baik untuk orang banyak. Contohnya dalam Islam dilatihnya misalnya puasa. Puasa tuh ngapain sih? Dorongan lapar ditahan oleh kesadaran akal, tak nggak makan. Artinya ngelatih dorongan badan itu untuk bisa ditahan. Karena kalau dorongan ini dilepaskan, nggak ada gunanya sebagai manusia. Itu nggak ada bedanya sama hewan. Nafsu semua yang jalan. Nah, untuk mengontrol itu tadi, agar kita tidak menjadi manusia yang hewani, bikinlah undang-undang, bikinlah perjanjian, bikinlah penggaris, bikinlah pengawasan teknologi dan segala macam. Bikinlah agama, diturunkan agama sama Tuhan. Kemudian ada adat istiadat, ada segala macam itu gimana sih untuk ngerem manusia agar tidak saling makan satu sama lain tapi bisa hidup bersama. Intinya gue, kalau kita sudah tidak punya itu, yang terjadi adalah menggigit satu sama lain. Karena tidak ada yang memagari kita satu sama lain. Sorry, jawabanku agak keras ini. Saya jangan kasih tahu masalah detailmu, nanti saya nggak bisa ngomong objektif. Nah, gue ngomong detail ya, aku rasa objektif ntar ngomongnya. Mending saya cuma tahu masalahnya bahwa ada orang yang tidak konsisten dengan sebuah perjanjian. Ada dua kemungkinan, bahwa dia tidak sadar masuk pada sebuah perjanjian. Nomor dua, dia ingkar pada perjanjian. Kalau ingkar, selesaikan. Gimana dealnya? Karena kalau sama-sama kalau ingkar, nggak kan, kalau dia terbiasa ingkar dan tidak ada hukumannya, ngapain bareng? Contoh, ada orang nyolong langgar hukum tidak dipenjara, ngapain ada hukum? Kenapa negara penting untuk menegakkan hukum? Karena negara punya aparatnya nih. Gini untuk nata negara, kalau nggak melakukan ada penegak hukumnya. Kalau ada perdebatan ada yang memutuskan benar salahnya gimana. Gunanya apa? Agar kita bisa hidup harmonis. Rule of the game-nya jelas. Peraturannya adil untuk semua orang, sehingga yang naik dalam society adalah orang-orang yang benar melakukan sesuai dengan peraturan. Bukan karena dia kuat atau kenal punya koneksi atau anaknya siapa dan seterusnya, bukan karena itu, tapi memang benar-benar karena kemampuannya. Itu permainan yang mau dibuat oleh negara seharusnya. Jadi mohon maaf saya agak kompleks ngomongnya, agar kita tahu kenapa ada hukum, kenapa ada perjanjian, kenapa enggak boleh mencuri. Bukan hanya apa, tapi kenapa. Jadi kita tahu posisinya di mana. Mohon maaf saya terlalu panjang, menurut saya seperti itu, mohon maaf. Pasif tadi semoga sudah terjawab. Pasif sudah terjawab tadi nggih? Pasif. Soal Bapak ngajari anak, tolong Anda juga waspada. Bahwa gini, yang Anda lihat itu cuma sedikit dari sisi saya.
Kalau Anda melihat saya bagus, itu cuma sisi sedikit yang Anda lihat. Di belakangnya banyak yang disesali bapak saya. Saya bukan anak yang bagus-bagus amat. Saya juga punya banyak kekurangan, saya juga banyak masalah dosaku ya akeh dan ya Allah ya Rabbi. Tapi saya adalah pintu surga dari bapak saya. Bukan karena saya anak yang soleh, tapi karena saya adalah cobaan yang berat untuk bapak saya. Loh, kalau beliau tahan menghadapi cobaan seperti saya, insya Allah kesabarannya akan dilihat sama Tuhan sebagai alasan. Aku tuh kayak anak jenenge Sabrang rata pecat loh. Ya, berarti aku berhak masuk surga. Semoga Simbah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ngoten nggih, matur nuwun. Semoga jawab. Cek ketenggengan aku sampean Mas Sabrang. Bukan cobaan. Hadiah. Mas Cak Majid, ayo Cak Majid, monggo Cak Majid. Ini selawat terus Indal Qiyam ya. Nggih, Mas Amin, Mbak Yuli, monggo. Mas Setelah Mbak Yuli kita bareng-bareng matur nuwun dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga pendaran ilmu tadi ini termasuk yang disampaikan Mas Sabrang iso tercecap di Amin, amin. Anak putuwe. Anak putu kita ya. Amin ya rabbal alamin.